Oke, back Halo, kembali. sorry. Technological issues yang nggak bisa kita Iya, emang suka hindarin. gitu, Kak. Jadi tadi Kak Septian udah bahas sedikit tentang asal mula bahasa Inggris sedikit dari mulainya tuh dari apa? Dari kerajaan Anglo-Saxon yang ada di Inggris, kemudian dilanjutkan penyebaran itu karena dulu pemerintah Inggris ada British Empire, pengaruhnya terhadap penyebaran bahasa Inggris ke seluruh dunia juga sama. Tadi Kak Septian juga sharing tentang bahasa Indonesia yang sebenarnya banyak juga ya kata-kata atau apa ya, asal mula kata-kata ya dari bahasa Indonesia itu yang sebenarnya kata-kata serapan dari tadi Kak Septian bilang ada dari bahasa India, dari bahasa Inggris, dari bahasa Persia, dari bahasa Cina juga banyak gitu ya. Mungkin bisa Mm-mm. dilanjutin Kak Septian. Oke, jadi tadi kita ngobrolin sampai bahasa Inggris itu dibawa oleh British Empire pada Yes, abad yes. ke-17 Masehi kan. Jadi Betul. tahun 1700-an. Nah, Mm, setelah itu ya udah mulai diperkenalkanlah bahasa Inggris itu di banyak negara di dunia. Setelah itu mm, influence-nya justru makin berkembang ketika abad ke-20. Jadi gini, uh, bahasa Inggris ini dianggap sebagai secara de facto adalah bahasa nasional di 3 negara. Jadi kayak di United Kingdom, di Amerika Serikat, dan juga di Australia. Tidak ada mm. aturan tertulis, tapi kayak semua orang tahu kalau mereka ngomongnya bahasa Inggris gitu loh. Nah, Ya. abad abad ke-20 itu teknologi mulai banyak sekali digaungkan oleh Amerika Serikat, Mm, teknologi, film, dan kebudayaan populer waktu itu gitu. Jadi karena Amerika itu berbahasa Inggris, terus mereka memproduksi banyak sekali film dan animasi dan lain-lain, lalu mm. disebarkanlah ke semua negara di dunia, maka makin kuatlah pengaruh bahasa Inggris ini di seluruh dunia gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya kapan sih sebenarnya bahasa Inggris ini jadi bahasa internasional, sebenarnya nggak ada deklarasi resmi bahwa oh, oke, kita declare bahwa bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, sebenarnya nggak ada gitu karena ya udah diterima aja langsung secara de facto karena memang banyak sekali digunakan di dunia gitu loh. Betul. Dan secara de facto tadi ada di 3 negara ya, di UK, di US, sama di Australia, gitu Ya, ya. betul. Oh, Dan bahasa Inggris itu ini Kak sudah menjadi bahasa resmi di 61 negara di dunia. Di antaranya ada Singapura, ada Philippines, ada India, ada Selandia Baru, Kanada, mm, Pakistan, Irlandia, Afrika betul, Selatan. Banyak sekali gitu loh. Jadi betul, selain bahasa yang mereka punya, misalnya di Philippines itu ada Tagalog kan, tapi juga mereka mengakui bahasa Inggris sebagai bahasa nasional gitu. betul. Jadi misalnya Nah kayak di tadi, Singapura, mm. Lanjut, lanjut. ya halo. Lanjut. Iya, iya gitu Kak. Jadi bayangkan 61 negara dunia menggunakan bahasa Mm, Inggris sebagai bahasa nasional, belum lagi bahasa yang uh, belum lagi negara yang tidak mengakui bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, tetapi menggunakan itu dalam kegiatan sehari-hari gitu loh. Kayak misalnya di Indonesia, Contohnya iya. Indonesia. Misalnya di Indonesia deh, iya kan di Indonesia tuh kita Betul. nggak mengakui itu sebagai bahasa nasional gitu. Bahasa nasional kita tetap bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris diajarkan di sekolah-sekolah, digunakan Betul. di bahkan sekolah misalnya sekolah internasional kayak gitu kan, otomatis mereka menggunakan bahasa Inggris. Belum lagi um, dan ya itu sih banyak sekali sebenarnya alasan kenapa bahasa Inggris ini menjadi sangat penting gitu loh. Uh, ada bayangkan ada 379 juta penduduk bumi yang berbicara bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini merupakan bahasa terbanyak ketiga di dunia setelah bahasa Mandarin dan Spanyol. Tapi persebarannya bahasa Inggris itu paling luas. Kayak dia Ya, mencakup seluruh dunia gitu loh. Ketika hampir bahasa setengah dunia ya. Mandarin, iya, Hmm, maksudnya gini, ketika bahasa Mandarin digunakan mungkin terbanyak di dunia. Tapi kenapa bukan bahasa Mandarin yang jadi bahasa internasional? Karena penuturnya ya orang Tiongkok dan betul. keturunannya Yang gitu. Dan kita tahu betul, Tiongkok itu kan negara dengan populasi terbesar gitu kan. Jadi betul, jangan heran kalau misalnya kok bahasa Mandarin terbanyak penuturnya tapi nggak jadi bahasa internasional karena cakupannya betul, memang ya khusus kayak eksklusif untuk masyarakat Tiongkok sendiri gitu loh. Begitu juga dengan bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol itu bahasa terbesar kedua di dunia, tetapi penuturnya kebanyakan di Amerika Latin, ya kan? Jadi betul, sangat betul, spesifik gitu loh regionnya. Tapi bahasa Inggris ini bahasa ketiga terbesar di dunia, tapi penuturnya banyak sekali dan luas cakupannya dan hampir di seluruh dunia gitu loh. Jadi betul. makanya
ya udah gitu, karena kebanyakan orang berbicara bahasa Inggris, terus juga saling terkoneksi kan sekarang, globalisasi gitu. Orang mau nggak mau Betul. negara nggak bisa kayak benar-benar eksklusif dia sendiri produksi pangan, teknologi dan lain-lain, terus kayak impor dan ekspor barang, dan even kayak jasa kayak pertukaran sumber daya manusia kayak gitu tuh harus harus terkoneksi dengan satu bahasa dong, ya kan. Kita Betul. nggak bisa terhubung kalau misalnya bahasa kita berbeda gitu. Betul. Jangankan bahasa bahasa antar beda negara deh, antar dialek di Indonesia. Misalnya Kak Emil bisa bahasa Sunda, misalnya saya bisa bahasa Minang, terus kita nggak bisa bahasa Indonesia dua-duanya, pasti bingung gitu kan. Jadi Betul. harus ada satu bahasa yang mempersatukan, dan ya udah bahasa Inggris lah bahasa itu gitu loh. Hmm. Lalu bahasa Inggris juga dipakai sebagai salah satu bahasa resmi di PBB. Jadi Betul. Persatuan Bangsa-Bangsa itu banyak sekali bahasa resminya, ada bahasa Arab, bahasa Tionghoa, bahasa Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol. Tapi bahasa Inggris tetap paling paling di apa ya, paling digunakan, paling banyak digunakan karena ya semua orang bisa bahasa Inggris gitu loh. Betul. Lalu Dan mungkin, sorry, kalau boleh menekankan poin sedikit, Hah? mungkin tadi Kak Septian juga bilang kalau em, kenapa bahasa Inggris itu jadi bahasa internasional, mungkin selain karena memang diakui secara legal oleh mungkin PBB kan mengakui bahasa Inggris sebagai bahasa utama bersama dengan bahasa-bahasa yang lain. Tapi Ya, karena persebarannya itu hampir mencakup 2/3 dunia gitu ya. ya, Jadi makanya mungkin kenapa bahasa Inggris itu secara de facto tadi kita menganggap sebagai bahasa yang secara international accepted, kayak secara internasional memang ya, diterima karena memang dari international persebaran accepted. dan jumlah penggunanya pun walaupun jauh di bawah bahasa terbesar di dunia yang digunakan di Cina yaitu Mandarin, tapi Hmm, persebarannya hampir mencakup 2/3 seluruh negara. Jadi betul, betul. itu alasan kenapa menggunakan bahasa Inggris itu apalagi di zaman sekarang yang Kak Septian tadi bilang era globalisasi semuanya terkoneksi itu bukan pilihan sih kalau boleh Iya, sharing. Menurut saya pribadi itu menjadi suatu keharusan. Jadi ya, makanya kenapa nggak ada alasan untuk kita tuh nggak belajar bahasa Inggris itu sih. Bisa dilanjutin ya, Kak? betul. Cuma mau menekankan poin itu supaya teman-teman yang nonton nanti ketika di-sharing videonya bisa dapat juga intisari dari apa yang kita omongin apa. Itu. Siap. Thank you Bisa Kak Emil. dilanjut Kak Septian. Jadi belum lagi ada, jadi selain faktor-faktor yang tadi yang sudah disebutkan, terlepas dari banyaknya penduduk bumi yang berbicara bahasa Inggris, kemudian kemudian secara de facto juga dan bahkan de jure juga diakui sebagai bahasa resmi di banyak negara gitu kan. Terus Betul. buku-buku kita itu kebanyakan bahasa Inggris kan, buku-buku dan gini deh, buku-buku di dunia itu menurut penelitian dari London Public Library itu 21, Sorry, sambil dicatat oke, ya, ini ilmu baru boleh soalnya boleh. kayak Jadi ada penelitian dari biar pada London sharing juga. Public Library Oke. itu 21,83% buku di dunia itu berbahasa Inggris. Ini boleh dijelasin nggak Kak bukunya buku apa? Buku secara keseluruhan atau ada buku Buku spesifik secara buku-buku? keseluruhan, Oke. secara keseluruhan. Tapi ini excluded yang jurnal ya bang. Jadi Oke, buku emang aja. betul-betul buku ya, buku. Buku. Nah, itu 21,84% itu berbahasa Inggris. Dan ini adalah maksudnya nilainya tertinggi di antara bahasa-bahasa lain. Jadi Oke. dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain tuh bahasa Inggris paling banyak digunakan dalam buku-buku gitu loh. Kemudian website di internet 56,34%-nya berbahasa Inggris. Jadi lebih dari setengah 56, sorry konten 56,4%. 56,30 Oke. sorry 56,34% ya. Oke. Jadi Ini lebih penting dari untuk setengah dicatat. konten di internet itu berbahasa Inggris Betul. gitu loh. Jadi dengan segitu banyak sumber belajar dan lain-lain gitu ya, kayak sayang sekali kalau misalnya kita tidak bisa berbahasa Inggris, lalu ya kita tidak bisa mengakses informasi itu gitu loh karena keterbatasan bahasa. Saya Betul. pernah baca juga research dari salah satu peneliti di Kuwait. Jadi dia meneliti mengenai information behavior dari preachers di sana, dan ada Preachers. beberapa preachers Oke. ya, kayak Islamic preachers gitu. Ya, kayak Islamic scholar ya. Ya. Nah, Oke. terus dia apa namanya, dalam penelitian itu disebutkan ada beberapa hal yang mempengaruhi information behavior, dalam hal ini membatasi information behavior.
Hmm. Antara lain kemampuan dia dalam mencari informasi, kemudian keterbatasan akses terhadap informasinya. Jadi misalnya dia nggak punya akses ke perpustakaan atau tidak punya akses kepada jurnal kayak gitu. Terus keterbatasan kemampuan teknologi. Jadi dia misalnya tidak bisa menggunakan gadget dengan baik. Lalu yang terakhir itu kemampuan berbahasa. Oke. Jadi ketika dia tidak bisa mengakses bahasa informasi dalam bahasa lain, jadi ada batasan gitu loh. Nah, di sisi lain, saya secara personal pernah juga interview salah satu mahasiswa McGill juga mengenai information behavior juga, apakah dia bisa mengakses informasi dengan baik dan efektif. Hasilnya mengagumkan karena beliau bisa banyak bahasa. Beliau bisa bahasa Farsi, bahasa Perancis, Indonesia, Arab, Inggris. Wow, Jadi polyglot banyak ya. sekali bahasa yang dia bisa. Jadi kayak bahasa apapun informasinya dia bisa ambil gitu dan dia bisa rangkum gitu loh. Bayangkan kalau teman-teman bisa punya bahasa yang banyak sekali, akan banyak jendela-jendela dan pintu-pintu yang terbuka untuk mengakses informasi gitu loh. Betul. Setuju sih. Jadi belajar bahasa tuh bukan sekedar bisa berkomunikasi sama orang lain, bisa supaya kita dimengerti gitu. Tapi lebih dari itu teman-teman, lebih dari itu kayak kita bisa belajar tentang banyak hal dari banyak perspektif. Betul. Kita misalnya lihat buku, misalnya ada buku mengenai Indonesia, tapi ditulis dalam bahasa Indonesia dan ditulis dalam bahasa Inggris. Itu benar-benar pengalaman yang berbeda membaca dua buku jenis ini gitu loh. Karena ditulis dengan cara pandang dan perspektif yang berbeda gitu loh. Dan gaya bahasa serta penulisan di dua bahasa tersebut memang berbeda sih. Dari Iya, contoh berbeda kan? misalkan bagaimana cara kita menata kalimatnya, subjek, predikat, objek, kemudian keterangan dan lain segala macam, itu ada yang berbeda dibandingkan dengan bahasa kita, dari komposisinya, kemudian dari apa ya, dari mungkin dari bagaimana cara mereka apa ya menyebut atau mengucap kalimat-kalimat tersebut tuh punya gaya tersendiri. Jadi itu yang bikin kenapa belajar bahasa, terutama bahasa Inggris itu menjadi suatu hal yang penting untuk dipelajari juga sih. Kita selain belajar bahasa lainnya, tapi kita belajar juga bagaimana cara mereka mengekspresikan diri, mengekspresikan pendapat dan lain segala macam. Iya, Nambahin. setuju banget Bang. Karena memang itu sih kayak ketika kita punya akses terhadap banyak jenis informasi, karena kita bisa banyak bahasa misalnya, bukan cuma bahasanya yang kita kuasai, tapi kayak menambah perspektif baru gitu nggak sih? Kayak Betul. misalnya ya gitu, kita punya insight dari banyak sekali sudut pandang dan itu tidak bisa kita dapatkan kalau misalnya kita cuma fokus sama satu bahasa gitu. Bukan berarti Betul. bahasa Indonesia nggak penting, sangat penting justru. Tapi ketika kita punya bahasa lain selain bahasa Indonesia, itu dia kita punya kesempatan untuk mengakses informasi lebih banyak dan terhubung sama orang lain secara internasional gitu loh. Betul. Nah, secara personal, Dan saya bayangkan kalau misalnya saya kuliah di sini, di Kanada, terus saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa apa-apa gitu, saya cuma bisa bahasa Indonesia. Ya, gimana gitu, gimana saya mau berkomunikasi sama orang lain, gimana saya mau betul. bersosialisasi gitu, gimana saya bisa seakrab itu sama mereka gitu loh. Betul. Ya, ketika kondisi darurat misalnya, ketika saya sakit di bulan-bulan awal, terus butuh orang buat cari makan karena saya nggak sanggup untuk cari makan keluar gitu. Ya, saya minta tolong ke temen pakai bahasa Inggris. Iya kan? Maksudnya kayak sangat menolong sih gitu loh. Terus Betul. Ya gitu sih. intinya bahasa Inggris itu sangat penting sih menurut saya pribadi. Betul. Oke. Ini mungkin nambahin poin dari Kak Septian tadi. Ini gara-gara Kak Septian tadi sharing tentang 21,8% total buku di seluruh dunia itu menggunakan bahasa Inggris. 56,34% konten di internet itu menggunakan bahasa Inggris juga. Terus barusan aja nih kayak mungkin 2 menit yang lalu saya iseng buka Google, buka google.com, mesin penelusuran pencarian, masukin keyword atau kata utamanya Indonesia. Terus saya compare antara google.com dengan google.co.id. Pencarian kata Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan hasil penelusuran kata Indonesia menggunakan bahasa Inggris itu ternyata hampir 40 kali jauh lebih banyak dibandingkan dengan kata Indonesia ketika kita cari dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, kata Indonesia itu per 0,67 detik menghasilkan 3,6 miliar berita atau 3,6 miliar hasil temuan artikel ataupun kata yang match dengan kata Indonesia tadi. Sedangkan di Indonesia, dalam bahasa Indonesia sendiri, pencarian kata Indonesia dalam bahasa Indonesia itu hanya sekitar
hanya sekitar 270 juta sekian dalam waktu yang sama 0,67 detik. Jadi Wow. nambahin dari poin Kak Septian tadi, betapa kalau misalkan kayak kita bisa atau belajar bahasa Inggris itu bukan cuma masalah informasi yang kita dapat bisa jauh lebih bisa jauh lebih cepat dan masalah komunikasi, tapi lebih ke bagaimana kita bisa dapat ilmu-ilmu baru yang mungkin ketika kita hanya belajar bahasa Indonesia itu tidak kita dapatkan ketika kita belajar bahasa Inggris juga. Iya betul. Karena ketika kita mengakses informasi dalam bahasa Indonesia, Hmm, otomatis kontennya ditulis oleh orang Indonesia dong. Hanya betul, orang Indonesia yang bisa berbahasa Indonesia gitu. Maksudnya betul, ya selain pembelajar bahasa Indonesia di luar negeri yang tapi pada akhirnya memang orang Indonesia kebanyakan gitu yang menulis konten berbahasa Indonesia. Tapi ketika kita mengakses konten berbahasa Inggris, itu penulisnya bisa dari banyak negara gitu loh. Dari betul, negara manapun bisa menulis itu dan makanya kontribusinya jadi semakin besar dan semakin banyak gitu loh. betul, betul. Jadi Setuju, nggak ada setuju banget ruginya sih. sih belajar bahasa Inggris. Betul. Nggak ada ruginya dan nggak ada salahnya dan emang harus sih zaman sekarang. Iya benar. Karena, Bahkan apa namanya kalau misalnya Kak Emil tahu di Instagram tuh ada namanya guruku Mister D. Jadi dia oh ya, tahu, ya tahu, tahu. guruku Mister D itu sempat bilang gini. eh, Sebagian besar penduduk bumi itu berbahasa Inggris dan kalau misalnya masih ada orang Indonesia yang bilang kok nggak nasionalis, kok apa namanya kok mau belajar bahasa asing gitu, kok Betul, maunya gitu ya. Dia bilang gini, kebanyakan orang bumi itu berbahasa Inggris dan itu adalah bahasa yang paling banyak eh, digunakan di banyak negara. Artinya kalau misalnya kamu nggak mau berbahasa Inggris, kamu nggak bisa bahasa bumi ya, gitu loh. Oh my god. Oke, ya betul. gitu. Jadi Mungkin, bayangkan kita ada di bumi tapi kita nggak bisa bahasa bumi gitu loh. Jadi betul, kayak setuju, kita jadi kayak alienated gitu gak sih, kita kayak betul, ada di sini tapi ya nggak bisa terhubung sama orang lain. betul. Dan kalau nyambung tadi Kak Septian ngungkit masalah nasionalisme, mungkin kalau kita semua di sini sadar, mungkin sekitar tahun 2016, saya lupa tahun 2016, mungkin 2016 akhir ya, bulan Hmm. September atau Oktober, kalau teman-teman ingat, sempat heboh, ada video viral, ada orang namanya, ada orang Indonesia, umurnya mungkin sekitar 30 tahunan, 34, 33 tahun, namanya Nara Masista, yang waktu itu Ah, sempat viral videonya ketika dia berbicara di depan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ngomongin isu HAM tentang Papua. Jadi waktu itu isunya adalah ada satu negara di Sirkum Pasifik di Kepulauan Pasifik di dekat Indonesia namanya Tuvalu. Itu yang negara kecil kecil banget Tuvalu ya. yang mengangkat isu tentang HAM di Papua dan mengusik kedaulatan Indonesia. Dan si Hmm. Nara Masista ini adalah salah satu orang yang mungkin masih diplomat muda tapi udah vokal banget ngomong tentang masalah Hmm. isu HAM yang dia tuh menggunakan bahasa Inggris dengan sangat fasih dan dia menggunakan bahasa Inggrisnya itu untuk membela kepentingan negaranya yaitu Indonesia. Jadi kayak sebenarnya kalau misalkan mau ngomongin nasionalisme dari penggunaan bahasa kita harus lihat dulu konteksnya apa gitu kan. Gak Ya. serta merta kita pakai bahasa Inggris, gak serta merta kita ngomong bahasa Inggris setiap hari itu gak nasionalis gitu. Orang sorry Nara tadi yang jadi diplomat muda itu justru udah membuktikan bahwa sebetulnya dengan menggunakan bahasa Inggris yang fasih seperti orang native speaker-nya sendiri pun itu Hmm. bisa bisa menunjuk bisa berbuat sesuatu yang jauh lebih nasionalis dibandingkan dengan kita-kita yang mungkin hanya bisa kritik gitu kan. Ketika dia bisa bicara dengan lantang kepentingan Indonesia seperti apa, jangan berani musik-musik negara kita segala macam dengan gaya bahasa atau penggunaan yang luar biasa fasih, itu justru dibutuhkan dan memang harus dilakukan oleh kita sebagai bangsa yang besar dan sebagai bangsa yang berdaulat sih. Jadi jangan pernah melihat nasionalisme itu cuma dari masalah kita pakai bahasa Inggris atau enggak, tapi lihat dari apa yang bisa kita lakukan dan apa yang sudah dilakukan oleh orang tersebut, oleh semua dari kita yang menggunakan bahasa Inggris itu sehari-hari. Jadi jangan cuma dilihat dari, jangan takut dengan bahasa Inggris, jangan takut dengan yang kata-kata namanya foreigner atau orang asing itu sih. Jadi harus dilihat dulu konteksnya apa. Kalau memang menggunakan bahasa Inggris dan kita bisa menggunakan bahasa Inggris itu dengan bijak untuk membela kepentingan negara, untuk berkontribusi secara luas di masyarakat, untuk bisa berkontribusi ke anak-anak sekolah, kemudian lingkungan sekitar yang memang nggak pernah punya akses bahasa Inggris itu salah satu bentuk nasionalisme yang lain. Jadi saya nggak setuju kalau misalkan dibilang penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari itu nggak Tidak nasionalis. nasionalis. Ya, tapi Kak Setia setuju kan? Iya 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 Ini ya, penting setuju nih. banget. Iya maksudnya gini deh, kayak ya pertama tadi kita bisa defense negara kita ketika ada yang menyerang. Kemudian Betul. eh,
pariwisata deh. Maksudnya Betul, lihat bagaimana dampak dari penggunaan bahasa Inggris, bahasa betul, asing sih pada betul, umumnya, tapi bahasa Inggris spesifik, secara spesifiknya itu betul, terhadap pariwisata Indonesia. Kita nggak bisa betul. mempromosikan pariwisata Indonesia kalau kita cuma pakai bahasa Indonesia. Setuju Mereka banget, nggak akan ngerti gitu. setuju Mereka banget, nggak akan paham gitu maksudnya apa ya nggak sih. setuju Tapi banget. ketika kita mempromosikan Indonesia dengan bahasa Inggris ya mereka jadi oh ada satu negara di Asia Tenggara namanya Betul, Indonesia, terus dia punya Bali, terus betul, negaranya indah sekali, terus betul. banyak budayanya dan lain-lain gitu. Itu bisa tercapai dengan penggunaan bahasa Inggris, ya kan? Setuju, setuju Jadi banget. iya ya. Terus Banyak ya secara masalah. personal mungkin Kak Emil juga pastilah kayak memperkenalkan Indonesia secara tidak langsung dengan kuliah di Edinburgh. Oh Saya ya, kuliah pasti, pasti, di pasti. Montreal. Maksudnya dengan adanya kita aja di sini gitu loh. Dengan kita berkomunikasi sama teman-teman di kelas minimal gitu loh. Kita sebenarnya secara nggak sadar tuh sudah mempromosikan Indonesia juga, Betul. Setuju sih, ya setuju kan? banget. Kalau boleh Iya. sharing sedikit, ya sebenarnya ada kita berdua di masing-masing negara yang kita tempat tinggal sekarang tuh bisa jadi representasi yang bagus juga sih. Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi juga bahwa sebenarnya terkait dengan bahasa Inggris, saya nggak tahu di kampus-kampus teman-teman yang lagi kuliah di luar seperti apa, tapi at least di sini di kampus tempat saya kuliah sekarang, orang Indonesia itu mungkin dikenalnya apa ya, reserve, dalam Oke. artian tidak terlalu banyak bicara dan tidak terlalu banyak apa ya berkomunikasi. Jadi hal itu yang saya tangkap ketika pertama kali saya datang. Makanya Oh iya, pas saya tahu mungkin ini dari yang kondisi sebelum-sebelumnya di atau misalkan Edinburgh ya. kayak di Edinburgh. Ini dalam artian riset ketika berbicara atau bergaul dengan komunitas internasional. Jadi saya Oke. tahu itu, makanya dari awal saya selalu pengen, bukan pengen sih, maksudnya ya emang menjadi suatu keharusan juga buat kita sebagai representasi untuk secara nggak langsung tuh mengenalkan budaya kita di sini sih. Ya. Karena banyak dari mereka juga yang bilang sebenarnya kalian itu orang Indonesia idenya tuh brilian, cemerlang dan banyak ide-ide yang sama sekali sama mereka tuh sampai sekarang mungkin belum terpikirkan. Tapi karena kita nggak pernah ngomong dan Hmm. kita nggak pernah sharing apa yang kita punya di dalam kepala, mungkin karena satu keterbatasan bahasa Inggris tadi atau Ya. misalkan malu untuk mengungkapkan ide-ide tadi dalam bahasa Inggris, akhirnya suara kita nggak pernah kedengar gitu loh. Jadi Iya. saya dari awal tahu dan aware masalah itu, jadi ya berusaha semaksimal mungkin untuk coba aktif sih gabung-gabung apa entrepreneur club sekarang kayak sama 3 orang teman di sini tuh kita setiap minggu tuh ngerunning semacam sesi untuk klub-klub entrepreneur di kelas-kelas MBA. Kemudian ya bergaul lah sama siapa aja, nggak cuma bergaul sama yang klub-klub sorry orang-orang Asia, tapi gaulnya benar-benar harus bisa dari semua negara karena saya percaya bahwa mereka juga pengen tahu sih Indonesia. Iya, iya, bener banget. Mereka Kayak pengen tahu Indonesia. pasti kayak apa namanya berasa banget kan ketika kita ada di luar negeri, kita tuh bener-bener jadi duta duta bangsa gitu loh istilahnya. Exactly, Kita exactly gitu. Betul. merepresentasikan Dan itu Indonesia sesuatu secara yang utuh gitu. Makanya betul, makanya saya selalu bilang betul, susahnya kuliah di luar negeri itu bukan masalah cuma nilai, dapat nilai bagus atau nilai jelek, ujian betul, bagus atau enggak gitu, betul, tapi bagaimana kita bisa membawa diri sebagai pribadi dan sebagai individu betul. dari Indonesia untuk Setuju, membawa nama besar bangsa kita gitu loh. Karena tiap setuju, tingkah setuju. laku kita, tiap ucapan kita, tiap tindakan kita, pemikiran kita, itu semuanya mencerminkan orang Indonesia gitu. Betul, Mereka betul. Dan bukan nggak akan cuma tahu orang Indonesia kayak apa kalau betul, misalnya gini, saya orang Indonesia dan saya misalnya betul, di sini nggak bergaul, misalnya saya di sini nyebelin, misalnya di betul, sini suka cari musuh, misalnya betul, uh, betul, pasti orang mikirnya kayak oh, orang Indonesia kayak gitu ya gitu. Jadi betul, ada persepsi yang akhirnya jadi buruk gitu. Tapi ketika kita betul, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan, terutama jika ditunjang dengan kemampuan berbahasa Inggris yang baik, ya betul, orang-orang asing jadi lebih respect dan kayak punya impresi yang baik terhadap negara kita gitu loh. betul. Dan itu salah satu cara mengenalkan budaya juga sih. Kayak saya tuh di sini punya ya punya geng lah ya. Punya geng berenam cowok-cowok negaranya ada saya dari Indonesia, ada dari Cina, ada dari Kanada, ada dari Italia, ada dari Jerman, ada dari Amerika Serikat. Jadi kita berenam itu suka diskusi-diskusi apapun lah tentang diskusi sekolah, diskusi politik yang Uh, berhubungan sama bisnis karena ya satu kelompok ini memang kita tuh bukannya kita bergaul dengan yang lain juga tapi kita punya klub diskusi sendiri lah. Jadi kita tuh diskusi banyak hal segala macam dan itu jadi kesempatan saya buat sharing juga tentang Indonesia sih
Kayak mereka nggak tahu ternyata Indonesia tuh punya 260 juta penduduk. Mereka nggak tahu kalau Indonesia tuh punya lebih dari 17.000 pulau. Iya. Mereka nggak tahu kalau Indonesia itu negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Jadi Nah, kalau kita nggak bergaul dalam bahasa Inggris dan nggak berusaha untuk ngomong tadi, mereka nggak akan pernah tahu gitu. Dan iya. bayangin negara kayak Indonesia yang luasnya tuh kalau bisa dibilang dari London sampai Iran, luas dari Sabang sampai Merauke, kalau cuma ditarik panjang Hmm. negara kita, itu sayang banget kalau misalkan kayak kita di sini tuh cuma belajar, dapat nilai, kemudian nggak berusaha untuk mengenalkan sesuatu yang emang betul-betul bisa membawa Indonesia sih. Dan satu lagi di sini nggak ada restoran Indonesia, jadi PR saya di sini tuh jauh lebih gede sebenarnya. Gimana ngenalin Oh, wow. makanan Indonesia juga. Akhirnya belajar bikin rendang, walaupun mungkin gak sesempurna rendang-rendang yang ada di masakan rumah makan Padang di Indonesia, bikin sate, bikin perkedel yang sebelumnya selama ini mungkin saya nggak pernah masak. Sama Ya tapi banget, karena sama banget. karena memang mereka pengen tahu, terus kayak Pengen tahu. gimana kalau misalkan nggak tahu, kalau misalkan memang mereka pengen tahu terus nggak ada fasilitasnya, ya mau nggak mau mesti coba bantu buatkan. Kita yang Jadi harus jadi at least fasilitas itu. Ya sih, betul. bener banget sih. Maksudnya Jadi kayak sayang jadi banget jadi lebih ke negara. sana sih. Iya, Iya, maksudnya negara sebesar kita, sebesar Indonesia, sekuat betul. Indonesia, semenakjubkan Indonesia gitu, tidak dikenal oleh warga asing hanya karena ya itu keterbatasan bahasa. Sayang banget sih. Saya punya Betul. temen, ya itu sih saya selalu membangga-banggakan Indonesia sih di sini, kayak orang-orang kayak sampai mungkin ini kali ya, bosen kali ya dengerin saya ngomong kayak tentang banyaknya pulau kita, banyaknya suku kita, budaya kita, bahasa kita. Terus saya tuh kayak sangat-sangat apa namanya, sering undang teman-teman dulu sebelum coronavirus. Terus saya masakin makanan di Indonesia, kita makan bareng, terus saya jelasin ini tuh apa, terus disajikannya ketika apa, bahannya apa aja, terus kayak cerita di balik itu. Kayak you know, pengalaman kayak gitu Hmm. tuh emang harus kita yang membuat gitu loh. Dan ya itu balik lagi akhirnya membuat kesan terhadap negara kita tuh jadi positif di mata Betul. orang asing gitu loh. Ya, dan itu salah satu kenapa penting banget belajar bahasa Inggris. Nggak cuma sekarang bahasa Inggris itu dibelajarin, tapi sejak dini. Karena saya lupa risetnya dari mana, tapi nanti bisa saya share juga. Riset Hah? membuktikan bahwa anak-anak usia sekolah itu ketika belajar bahasa sendiri mungkin daya serapnya jauh lebih cepat dan memang punya daya tangkap yang jauh lebih cepat dibandingkan ketika belajar bahasa di later stage mungkin ketika umur 20, 30, 40, 50. Jadi belajar bahasa sendiri mungkin bahasa Inggris itu bukan suatu hal yang menakutkan, bukan suatu yang apa ya, bukan suatu yang menjijikan. Jadi itu suatu yang harus emang benar-benar harus kita pelajarin di era sekarang. Yeah. Itu sih. Nah mungkin Kak Septian juga bisa kasih pandangan sedikit nih tentang kita kan tahu ya semenjak kurikulum 2013 diterapkan itu bahasa Inggris kan bukan lagi jadi muatan kompetensi utama tapi lebih ke muatan lokal. Pandangan pribadi Kak Septian terhadap terhadap isu bahasa Inggris yang tidak menjadi muatan kompetensi utama di sekolah. Oke, secara pribadi sih saya menyayangkan ya, maksudnya gini deh, saya sebenarnya saya pribadi juga sama seperti yang Kak Emil bilang tadi gitu. Saya belajar bahasa Inggris dari dini sekali. Jadi dari kecil tuh memang sudah diajari bahasa Inggris. Karena kebetulan tuh ibu guru bahasa Inggris, Kak. Jadi Oh, nice. iya, Nice. jadi saya dari kecil tuh sudah belajar banyak banget kata-kata bahasa Inggris. Jadi dimulai dari yang sangat-sangat sederhana, warna, angka, hewan, buah, sayuran, yang kayak gitu. Terus saya ingat pertama ngomong bahasa Inggris sama orang asing, sama bule itu kelas 3 SD. Itu kebetulan ada kunjungan. Padahal saya cuma baru bisa how are you, what is your name, where I come from. Padahal cuma bisa itu aja, tapi kayak keberanian untuk berbicara ini harus memang dilatih dari kecil gitu loh. Nah, Betul. bayangkan ketika anak-anak SD kita tidak mendapatkan pelajaran bahasa Inggris sejak dini, terus baru belajar ketika SMP. Masalahnya Betul. gini, Itu akan sangat belajar sulit sih. bahasa tuh bukan cuma menghafal kata-kata, menghafal Betul. strukturnya dan grammarnya dan lain-lain, tapi Betul. keberanian untuk berbicara ini yang harus dibangun dari kecil gitu loh. Ketika kita tidak dikenalkan dari kecil, pasti akan canggung sekali gitu loh untuk ngomong, dan tentu saja kita akan tertinggal jauh dari negara lain kalau misalnya itu terjadi gitu loh. Kayak teman-teman di India, misalnya di sini yang dari India, let's say di India itu bahasa Inggris kan bahasa nasional ya. Jadi di India tuh ada bahasa, kalau nggak salah ada bahasa Hindi, Tamil, Punjab, ada beberapa bahasa. Banyak. Dan mereka tuh ada bahasa Urdu banyak juga, kan? jadi kayak Iya kan? Dan mereka tuh nggak punya bahasa nasional kayak kita.
Di betul, Indonesia kan ada bahasa Indonesia. Semua orang dari Sabang sampai Maroko bisa bahasa Indonesia gitu. Tapi di betul, India kasusnya adalah mereka tuh saling bentrok masalah bahasa. Karena kayak betul, ngerasa kok bahasa kamu yang dipakai, bahasaku juga kan betul, penting gitu. Jadi kayak saling betul, saling apa namanya rusuh tentang bahasa ini, kayak bahasa mana yang harus jadi bahasa nasional, akhirnya dijadikanlah bahasa Inggris sebagai bahasa nasional di India. Jadi kalau betul, teman-teman belum tahu, mereka belajar di sekolah itu bahasa Inggris, bukan betul. bahasa Tamil atau bahasa Hindi, enggak, bahasa Inggris. Makanya bahasa Inggris Setuju. mereka bagus banget gitu loh. Nah, Ya, bahasa uh, Inggris mereka sangat bagus walaupun aksennya sangat kental gitu ya dengan ada aksen aksen kental, India. tapi ya Tapi nggak masalah tapi gitu. betul, tapi itu nggak jadi suatu halangan buat berbicara atau berkomunikasi. Iya, iya, Poin dari iya, komunikasi itu adalah ketika kita sampaikan orang lain itu mengerti dan itu mereka punya gitu. Dan mereka betul, bisa betul. mengartikulasi kata-kata mereka, kalimat-kalimat mereka dan penyampaian mereka itu dengan sangat meyakinkan. Jadi Mm-mm. terkadang itu yang mungkin ketika kita berbicara dengan orang yang masih berbahasa Inggris kita tuh mungkin agak sedikit takut atau enggan untuk ngomong karena memang mungkin mereka secara artikulasi bahasa tuh udah sangat bagus gitu kan dibandingkan dengan Iya, kita yang dari negara yang memang bahasa Inggris itu bukan bahasa resmi atau bahasa nasional dan kita masih belajar untuk bagaimana caranya mengartikulasikan kata-kata tersebut dalam bahasa lain gitu kan. Itu sih. Dan nyambung ke Kak Septian iya, tadi, kalau teman-teman mau tahu juga karena di ini kita ngomongin spesifiknya sekarang karena saya Kak Septian sharing tentang India. Kalau teman-teman mau tahu, sekarang petinggi-petinggi perusahaan-perusahaan terbesar di dunia itu CEO-nya adalah orang India, Google, iya, Citibank, iya. segala macam. Jadi itu adalah salah satu contoh ketika kita belajar bahasa Inggris, kita tuh Contoh nggak dan cuma bukti ya, Bang. contoh dan Bahwa bukti bahwa ya bahasa Inggris itu suatu keharusan bisa dan bisa apa ya dan menghantarkan bahasa kita ke posisi yang lebih baik gitu loh. betul. Dan ini nggak Ketika spesifik hanya di masalah korporasi, tapi dalam berbagai hal hidup yang lainnya ya. Bisa membuka betul, mata betul, betul. pencaharian lain, bisa membuka kehidupan ekonomi dari kegiatan-kegiatan atau mungkin sektor. Itu sih. Oke, ya. Jadi nggak ada jangan jangan takut belajar bahasa Inggris dan saya tahu memang sekarang bahasa Inggris itu bukan jadi muatan kompetensi utama, hanya semacam muatan lokal. Em, itu sih kalau dari saya. Dari Kak Septian ada tambahan lagi nggak? Mungkin Iya, Kak Septian juga jadi gini eh, sih, gimana? nggak lanjut lanjut. Iya, jadi gini, ketika kita kita bisa berbahasa Inggris, kita bisa menempati posisi-posisi strategis di dunia gitu loh. Betul, betul, Kayak apa namanya? Seperti tadi kita misalnya bisa jadi CEO di negara sorry di perusahaan multinasional. Terus betul, kita jadi punya let's say secara pribadi misalnya kita bisa punya income yang banyak. Ketika betul, kita punya income yang banyak, kita bisa support negara kita gitu loh. betul, Kita bisa betul, bikin lembaga, kita bisa bantu betul, anak-anak sekolah dengan beasiswa. betul. Banyak sekali kayak apa namanya sesuatu yang positif yang bisa kita dapatkan, Kesempatan-kesempatan, betul, kesempatan-kesempatannya juga kalau misalnya kita bisa berbahasa Inggris gitu loh. betul, Nah, betul dan balik lagi ke kurikulum 2013, mungkin salah satu alasan pemerintah kenapa bahasa Inggris itu dihapuskan dari mata pelajaran wajib mm, adalah karena mereka ingin fokus ke pendidikan karakter, Bang. Jadi kalau misalnya kita perhatikan kurikulum 2013 ini kan lebih ke bagaimana membangun anak bangsa yang berkarakter baik gitu loh. mm, Nah, sebenarnya kurikulum yang seperti ini tuh mirip sama kurikulum di Jepang kalau nggak salah. Jadi di ya, Jepang tuh memang pendidikan dasar tuh fokus dulu di kurikulum. ya, Nah, tapi dengan menghapuskan bahasa Inggris dari pendidikan sekolah dasar, itu ya menurut saya pribadi sayang sekali gitu loh. Karena itu tadi, kita akan kesulitan bersaing sama negara lain, misalnya India gitu, yang memang dari kecil anak-anaknya sudah berbahasa Inggris, sudah dididik pakai bahasa Inggris, uh, betul. uh, ya itu gitu. Nanti ketika karena terasa banget deh pasti kayak Kak Emil juga pasti kayak begitu berangkat Edinburgh pasti kayak gitu nggak sih, sempet ada perasaan yang gap yang lumayan Eh, gitu. Uh, uh, gapnya itu gapnya nggak terlalu, cuma karena di Scotland aksennya berat banget, jadi uh, awal-awal tuh 2-3 minggu pertama sempat kesulitan ngertiin omongan orang sih kayak aksennya tuh berat dalam artian kalau kita mungkin selama ini terbiasa dengar aksen bahasa Inggrisnya tuh Inggris Amerika ya, ya atau American mungkin yang English. dekat Australia atau Singapura yang Iya. Singlish gitu ya. Tapi Uh, di sini tuh aksennya kuat dan kental banget, jadi kayak benar-benar dari dalam uh, tuh diucapinnya jadi kayak ketika keluar tuh
pronunciation-nya benar-benar kental dan kadang tuh sulit dimengerti sih. Jadi awal-awal strugglingnya di situ 2 sampai 3 minggu, tapi setelah balik lagi karena bergaul, terus mencoba membaur diri dengan orang-orang yang memang bahasanya aksen Scottish, aksen Scotland, jadi lama-lama terbiasa sih. Iya, maksudnya kalau misalnya kalau di Scotland kan emang aksennya kental banget orang-orangnya. Kalau misalnya Betul, di negara yang apa ya, let's say negara yang culture-nya tidak sekuat di Skotlandia, misalnya di Kanada, itu mm, maksudnya Kanada sama Amerika mirip-mirip lah gitu. Kayak nggak ada budaya yang dominan banget gitu. dominan. Sebenarnya kayak Mm, hampir nggak ada. Jadi bahasa Inggris aksennya juga kayak American accent mirip-mirip. So ya, so apa namanya? Kalau di sini saya ngerasanya lebih ke ini sih kayak apa namanya? Gapnya tuh kemampuan untuk berpikir dan meretrieve vocabularies dan lain-lain dengan cepat mm, gitu loh. Karena gini, betul, kita di Indonesia tuh tidak terbiasa berbahasa Inggris karena ya jarang dipakai gitu loh, jarang dipakai. betul, Ketika kita betul. pergi ke luar negeri, akan ada perasaan bahwa oke, saya harus pelan-pelan mulai Ya, ngikutin, you betul. know. Sementara mereka, bayangkan mereka dari kecil udah berbahasa Inggris sama temen-temennya dan itu udah kayak di otak kayak tak gitu aja gitu. Ya, Jadi karena memang itu memang bahasa mereka gitu kan. iya, dan bagian dari budaya keseharian mereka gitu. Jadi ketika mereka pindah ke negara manapun, mereka nggak ada masalah. Karena Betul. ya udah gitu. Like I used to speak English anyway gitu. Ya, Tapi ya, ketika orang Indonesia, apalagi ketika bahasa Inggris diambil dari kurikulum 2013, mereka baru belajar bahasa Inggris di SMP. Bayangkan, cuma SMP, SMA, kuliah pun nggak intens kan pasti gitu. betul, Terus tiba-tiba ada kesempatan kuliah di luar negeri, betul. lalu semua orang sudah berbahasa Inggris dengan fasih sekali, sementara Mm, kita cuma bisa bahasa Inggris, kita tahu bahasa Inggris, tapi itu bukan bagian dari keseharian kita. betul, Pasti betul. ada Dan itu gap yang lumayan gitu di situ, dan betul, pasti ada struggle juga, maksudnya kayak pasti, pasti. perlu waktu dan adaptasi gitu loh. Betul. Dan itu Mm-mm. makanya PR ketika pada akhirnya saya sebenarnya waktu tahu kurikulum bahasa Inggris itu dikeluarkan dari kompetensi agak Mm-mm. sedih dan agak kecewa sih karena saya tahu saya juga belajar bahasa Inggris itu dari kecil gitu ya. Les sana sini les sana sini dan apa ya dan nggak mudah gitu kan apalagi apalagi dengan kondisi sekarang di mana teknologi udah di mana-mana rasanya sayang banget kalau misalkan pada akhirnya tuh kurikulum harus ditarik karena sebenarnya pelajaran bahasa Inggris itu udah dicanangkan secara nasional jadi bahasa kedua tuh dari em, tahun 53 kalau nggak salah. Makanya kalau misalkan teman-teman tahu kita punya IKIP, kita punya lembaga-lembaga pendidikan lain zaman dulu tentang bahasa segala macam itu salah satunya adalah untuk mempersiapkan bahasa Inggris itu sebagai bahasa kedua kita sebetulnya. Tapi apa yang dilakukan semenjak tahun 2000, di kurikulum 2013 itu jadi semacam anti klimaks terhadap apa yang sudah sejauh ini bangsa kita lakukan sih sebetulnya. Jadi pas tahu tuh sebenarnya agak Iya, sayang betul. juga dan itu sebetulnya secara nggak langsung menutup kesempatan anak-anak muda Indonesia di masa depan untuk apa ya untuk punya daya saing lebih dalam segi bahasa untuk dapat kontribusi ke negara sih dalam artian kesempatan untuk dapat beasiswa sekarang besar banget. Gimana caranya mereka mau dapat bahasa kalau misalkan mau dapat beasiswa kalau bahasanya sendiri pun mereka belum fasih gitu kan. Dan itu bukan suatu yang bisa dipelajari cuma di bangku sekolah, harus berkelanjutan gitu di rumah dan mulainya harus dari kecil. Kalau cuma Iya, iya, mulai diwajibkan diwajibkan ketika masuk SMP, struggle-nya pasti akan kerasa sih. Dan iya. dan yang tadi Kak Septian bilang, keberaniannya itu nggak dipupuk pada saat SMP, tapi harus dari Iya, kecil dan dari dalam rumah harus gitu dari sih. kecil betul. Dan Betul. ada salah satu teman saya yang sedang menggarap skripsi juga. Eh, Dia bilang dia mau meneliti mengenai perbedaan anak-anak di SMP yang sekolahnya menerapkan kurikulum 2013 dan kurikulum yang lama. Jadi Hmm. ada sekolah SD yang dia sudah belajar bahasa Inggris di SD, ada juga yang di SD-nya tidak belajar bahasa Inggris sama sekali. Kemudian Hmm. dia masuk ke SMP, Hmm. perbedaannya tuh jauh sekali ternyata, Bang. Jauh sekali. Jauh Jadi ya? iya, jadi dari kepercayaan dirinya, kemampuan menghafal kata-kata, terus Betul, iya kemampuan membuat kalimat dan lain-lain tuh sangat jauh gitu. Karena apa? Ya bayangkan orang tidak kayak nggak pernah belajar bahasa Inggris SD betul, atau dari kecil, tiba-tiba masuk SMP, jebret, betul. ada bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris SMP kan kayak udah langsung yang aktif gitu loh. Kayak Advance, buat, betul. iya kan, advance Dan langsung udah buat bukan lagi wawancara. belajar subjek predikat sebetulnya Iya kan kan, harusnya. langsung belajar yang kayak rumus-rumus itu kan. Dan Formula-formula. pasti pusing gitu loh kayak kalau misalnya bayangkan SD itu biasanya pelajarannya itu yang dasar-dasar kan.
yang basic banget gitu loh. Kayak cara membuat kalimat dasar, kayak greetings, kayak Betul. cara nanya kabar, nanya alamat, nanya nama, misalnya kayak Betul. gitu. Nah, pembelajaran kayak gini nih makanya penting banget karena apa dasarnya memang harus ada dulu gitu. Kita nggak bisa langsung kayak loncat ke advance ketika basic aja kita belum bisa gitu loh. Setuju. Nah, Setuju banget. masalahnya lagi si apa namanya guru-gurunya juga jadi kesulitan untuk akselerasi mereka untuk bisa bersaing dengan, jangankan ngomong negara lain deh, sesama sesama murid SMP yang satu sudah belajar bahasa Inggris duluan, yang satu tidak belajar bahasa Inggris, itu kayak akselerasinya susah. Jauh. Betul. Jauh, karena kayak let's say mereka udah bilang udah belajar bahasa Inggris 3 tahun misalnya, mulai bahasa Inggris kelas 3 SD misalnya. Itu Ya, ya pasti terasa gitu loh bedanya. Jadi makanya betul. penting banget sih kurikulum 2013 Ya, terlepas dari uh, penekanannya di pendidikan karakter dan betul. lain-lain. Memang bahasa Inggris memang perlu banget. Nah, ketika bahasa Mhm. Inggris ini ternyata tidak bisa diakomodir oleh sekolah, nah peran komunitas lah bermain di sini gitu loh. Exactly. Jadi Makanya, jadi makanya kita punya Mejiku, Kak Septian juga punya Laskar Anak Baik ya, yang iya tujuannya iya memang untuk ngebantu anak-anak untuk belajar bahasa Inggris. Jadi sebetulnya itu sih, banyaklah faktor-faktor kenapa pada akhirnya kita tuh bergerak untuk membuat sesuatu kan, karena kita tahu pendidikan tuh jadi hal yang fundamental dan khusus untuk spesifik Kaseptian, kasusnya Kaseptian, bahasa Inggris gitu ya. Jadi itulah langkah-langkah kecil yang emang kita nggak akan bisa ngerubah semua hal, tapi kita mulai dari yang terdekat dan hal-hal yang memang kita bisa bantu untuk benahin sih, dan lagi-lagi kita tuh di sini ngebantu pemerintah. Kita nggak nyalain pemerintah, ya iya apapun apapun yang terjadi, pemerintah tuh udah melakukan atau mengeluarkan satu kebijakan, terlepas dari pro atau kontra, kita nggak boleh berhenti bergerak sih. Ya nggak sih? Kalau iya iya misalkan benar. kita berhenti sampai cuma gara-gara kecewa kita stop, Mejiku nggak akan sampai 6 tahun. Terus Justru Kasetian nggak akan justru punya memang Laskar iya Anak sih. Baik. Maksudnya kayak generasi muda yang baik menurut saya adalah bukan orang yang jago komplain gitu loh. Kayak kayak Betul. komplain all the time, terus kayak eh, bisanya cuma menghujat pakai jempol gitu ya, kritik julid gitu. Iya, Tapi betul. harus bisa melakukan sesuatu gitu. Maksudnya Iya. apapun yang kita bisa lakukan sih. Maksudnya kalau kalau kita berdua secara umum Mm, sangat privilege gitu, karena kita bisa belajar bahasa Inggris dari kecil, kita bisa kuliah di luar negeri, kita punya betul. teman-teman internasional dan lain-lain gitu Betul. loh. Nah, Dan itu jadi makanya PR sebetulnya. Jadi iya, PR buat makanya jadi kita kayak tanggung jawab untuk sebenarnya gitu loh. betul, Karena betul, apa yang betul, kita punya itu bukan punya kita sendiri loh. Apa yang kita betul, punya itu setuju. sebenarnya ada hak orang lain di situ gitu loh. Dan hak ini Betul, bukan cuma berupa uang atau materi, tapi betul. juga eh, tanggung jawab kamu Bentuk, sebagai orang yang bisa bahasa Inggris. Apakah kamu mau menyebarkan bahasa ini ke orang lain gitu loh. Apakah kamu betul, cukup peduli terhadap kondisi orang-orang ketika kamu betul, tahu bahwa mereka kesulitan, mereka tidak mendapatkan bahasa Inggris di SD, betul, apakah kamu mau tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu gitu loh. Kayak kamu betul. kamu Dan punya itu kamu betul. istilahnya punya tools nih. Kamu punya tools jaring, let's say. Kamu punya jaring nih. Hmm, Terus kamu tahu warga nelayan di situ kesulitan cari ikan. Tapi hmm, kamu nggak mau pakai jaringnya gitu. Ya udah deh, ini mah betul, punya saya. Terserah saya betul, dong mau pakai atau enggak. Padahal kamu bisa pakai jaringnya untuk ambil ikan banyak-banyak, kasih ke betul, nelayan. betul. Istilahnya kayak gitu deh. Pas. Jadi em, bukan 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 perihal apakah kamu jago bahasa Inggris, apakah kamu Betul, bisa mendapatkan banyak uang dari berbahasa Inggris, tapi manfaat apa yang bisa kamu berikan kepada lingkunganmu dengan kemampuan yang kamu betul, punya gitu loh. betul. Dan manfaat yang tadi Kak Septian bilang dalam bahasa Inggris itu adalah jawaban untuk teman-teman atau semua pihak yang selalu selama ini tuh mungkin selalu bilang pakai bahasa Inggris tuh nggak nasionalis segala macam. Justru dengan kita bisa berbahasa Inggris, kita bisa berbuat yang lebih banyak buat sekitar. Kita bisa bikin sesuatu untuk bantu mereka belajar bahasa Inggris supaya bisa dapat kesempatan yang sama. In this case mungkin kayak bisa dapat kesempatan yang sama kayak kita berdua. Sekarang lagi lanjutin sekolah di luar, di mana bahasa utamanya bahasa Inggris gitu ya. Amin. Jadi itu poinnya sih sebetulnya bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa yang wajib dan mau nggak mau harus dikuasain sekarang gitu sih. Ya. Ini udah tinggal 2 sampai 3 menit lagi Kak Septian sebelum terputus Wow, IG cepat live-nya. sekali ya. Jadi saya mau jawab pertanyaannya Mama Putri satu karena ada yang Oh iya, nanya. silakan. Ini Kak, sekian dari sekian banyak bahasa yang harus dikuasain itu nomor satu bahasa Inggris ya Kak. Anak saya mau naik kelas 4 SD Kak, Septian dan Kamil. Banyak bahasa di dunia,
tapi kita harus tahu skala prioritas dan kita harus tahu urgent atau enggak, urgensinya apa. Kalau misalkan dirasa belajar bahasa Mandarin belum dirasa perlu dan tidak terlalu berdampak terhadap pendidikan di sekolah, terhadap apa yang mau dikejar dalam hidup, coba cari bahasa yang kira-kira sesuai dengan apa yang mau dilakukan dalam hidup. Kalau misalkan masih anak kecil, masih SD, saya sarankan belajar bahasa Inggris dulu. Belajar bahasa yang memang secara internasional, secara global digunakan sehari-hari, kita pakai di teknologi, di bahasa sehari-hari. Itu sih. Jadi bahasa Inggris, pertama tetap harus bahasa Inggris. Kalau dari saya. Oke. Masalah nanti mau belajar bahasa Perancis, mau bahasa lain, itu silakan, tidak dilarang. Semakin banyak bahasa dikuasain akan semakin bagus. Tapi setidaknya kita belajar bahasa yang kita tuh dekat banget dengan bahasa itu, yaitu bahasa Inggris. Kak Oke. Septian, ada penutup? Tinggal ini udah dikasih remaining sama Instagram, 1 menit 50 Oke, detik. oke. Udah habis Penutup? penutup ya. Iya, Mm. sebenarnya untuk penutup saya cuma mau bilang bahwa sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi nggak perlu susah-susah, nggak perlu kayak mau mengubah dunia, mau jadi having like super power, nggak usah. Kayak Mm. yang penting mau menyempatkan waktu, mau memikirkan orang lain, mau berbagi, mau mengeluangkan waktu dan energi dan pikirannya untuk kemaslahatan bersama gitu. Karena sekali lagi bukan tentang seberapa hebat kamu dengan ilmu yang kamu punya, bukan tentang berapa uang yang kamu bisa dapatkan dengan pengetahuan itu, tapi seberapa Betul. banyak manfaat yang bisa kamu bawa ke dunia dengan apa yang kamu tahu gitu loh. Betul. Super sekali, Kak Septian. Bermanfaat banget ilmunya. Ini sharing yang saya rasa bisa membuka mata banyak pihak juga. Habis ini kita akan share supaya yang lain bisa tahu isi diskusinya tentang apa. Itu sih dari saya. Sukses buat Kak Septian ke Amin, depannya. amin, thank you Kak. Kamu Eh, juga. Halo Bang, halo, Sep. apa kabar? Baik, baik, baik. Jelas nggak suara? Alhamdulillah. Jelas kok, jelas. Jelas, Suaraku oke. kedengaran nggak? Sangat jelas. Oke, bagus ya. Jadi, Oke, sip. setengah. Ini kita biasanya mulai 5 menit sebelum 5 menit setelah waktu yang udah ditentukan biar Oke, teman-teman oke. atau siapapun yang nonton pada bisa siap-siap atau em, pada masih buka IG atau misalkan Oke, oke. pada mau join session segala macam. Jadi sambil prepare. Gimana di Kanada sekarang? Cuaca. Kanada sebenarnya Hari ini dia cuaca gimana? udah mulai ini sih Bang, udah mulai kayak direlaksasi gitu sih, kayak benar-benar dibebasin sih, kayak kita udah boleh outdoor activities sampai 10 orang. Hmm, Terus 10 orang. bahkan 10 baru-baru orang. ya, bahkan baru-baru ini itu katanya udah boleh indoor activities sampai 50 orang. Tapi belum 50 di itu? 50, tapi belum banget, belum di ini sih. Jadi kayak bertahap banget gitu loh. Jadi awalnya Ya, ya. kita cuma boleh kegiatan outdoor. Habis itu restoran sekarang masih take away kan, belum boleh Hmm, dine in. Tapi katanya minggu hmm, depan udah boleh dine in. Terus spa, terus kayak potong rambut, dokter hmm. gigi dan lain-lain, kayak mulai secara bertahap dibuka dikit-dikit gitu Dibuka. loh. Jadi ya. Tapi banyak juga ya kalau indoor boleh 50, terus outdoor activities boleh 10 orang. Di UK, UK kan banyak ya Hmm, state-nya, ada England, ada Wales, hmm. ada Scotland. Nah, di Scotland ini di Edinburgh kita tuh boleh ketemu orang dari luar rumah dari satu household yang berbeda aja. Dan maksimal ketemu Oh, itu cuma boleh 8 orang. Terus oke. ngumpul-ngumpul pergi ke rumah orang tuh masih belum boleh sama sekali. Jadi Oh, kayak iya sih kalau kalau mau ketemu itu kalau cuma di taman, Hah, cuma di dekat-dekat pinggir-pinggir danau gitu. Jadi I see. gathering, apalagi gathering sampai 50 orang tuh belum. Karena kalau misalkan gathering sampai 50 orang boleh, di sini mungkin Hmm, sekolah udah pada buka, kampus juga mungkin udah pada buka dan bisa masuk lagi ke kampus sih. Tapi iya sih. masih belum sih. Sama bertahap, cuma mungkin ngelihat dari case di berbagai negara juga kali ya, UK Hmm. termasuk yang tinggi tingkat infeksinya. Jadi mungkin pemerintahnya walaupun sekarang kita udah di fase 2 untuk relaksasi lockdown, masih belum segamblang itu sih buat eh, bikin acara atau gathering segala macam. Tapi ya kalau ke park, kalau ke danau, kalau ke ya kayak semacam jungle di tengah-tengah kota, hutan tengah kota tuh udah banyak yang ada banyak yang keluar. Tapi balik lagi karena populasinya cuma dikit, jadi
mau seramai apapun di sini tetap nggak sepadat kalau kita bandingin di kota-kota besar seperti Jakarta atau London sih. Jadi masih aman lah social distancing dan physical distancing. Sih. Dan Di di sana sini kayak jarang-jarang dan juga nggak sih penduduknya nggak yang padat banget kan ya? nggak pada sama sekali. Di area sekitar apartemen tuh kalau misalkan udah jam 8 jam 9 di sini tuh sebenarnya di sini bingung sih nentuin malam itu malamnya pakai waktu atau pakai sinar matahari karena kayak sekarang kalau disebut malam, malam itu baru jam 11 malam di sini baru terbenam matahari. Karena sunsetnya jam Jadi 11 malam. nyebutnya iya jadi kalau dibilang malam tuh selalu nanya malamnya itu pakai waktu atau pakai sinar matahari. Jadi di sini jam 8 jam 9 kalau malamnya di Jakarta tuh udah nggak ada orang yang berkeliaran. Jarang lah paling cuma orang satu dua orang yang jogging segala macam I see. gitu. Tapi ini jelas kok nggak pakai headset aman harusnya. Oh iya ya, ya udah bagus Aman lah. aman. Tapi nggak tahu nih Oke oke. teman-teman yang join ada yang kesulitan ngedengar suaranya Kak Septian nggak? Soalnya Kak Septian nggak pakai headphone. Iya, We'll see. kayaknya sih aman sih Aman, harusnya. aman, aman. Mm-mm. Oke, udah jam 14.05 di sini. Eh, Oke, semenit lagi ya, halo Bang Aldin. semenit lagi. Bang Ali nih, temannya Septian, Kak Septian. Iya, Bang Aldin tuh teman di sini, orang Indonesia juga. Oke, oke, nice, nice. 1 menit lagi ya, 1 menit lagi kita mulai sesinya. Oke, Oke. di sana jam berapa sekarang? Jam 11. 14, jam Oh, 14.00. jam 14. Beda Oke, sama Jakarta, beda 6 jam. I see. Beda 6 jam. Oke, mulai aja lah ya. Oke, Udah perkenalan segala macam. Kita mulai sekarang biar menghemat bukan menghemat sih biar eh, efektif waktu sesinya juga. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman di Jakarta, jam 8 Jakarta sekarang, yang di Edinburgh sekarang kita jam 14.07 di Kanada di Montreal jam berapa Kak Septian? Sekarang 9 ya? Montreal jam 9 pagi, Kak. Di jam 9 pagi di Montreal waktu Iya. setempat. Jadi kita hari ini akan mengadakan ngobrol santai Mejiku. Tema yang kita angkat adalah tentang bahasa Inggris bersama dengan Kak Septian. Kak Septian ini sekarang lagi kuliah S2, ngambil studinya studi informasi di McGill ya, Kak Septian, di kota Montreal, yaitu di Kanada. Dan mungkin kemarin banyak juga yang tanya-tanya alasan kenapa Mejiku angkat tema bahasa Inggris dan kenapa baru sekarang, karena kita ngerasa tema bahasa Inggris adalah tema atau bahasa yang selalu jadi polemik di lingkungan kita sehari-hari sih, mau di lingkungan keluarga, di lingkungan sekitar ataupun di lingkungan kantor, dan penggunaannya tuh selalu dikait-kaitkan dengan masalah nasionalisme, dengan masalah apa ya, kontribusi, dengan masalah em, keterbukaan pikiran dan lain segala macam. Jadi kita mau angkat tema itu, tapi nggak cuma ngomongin tentang bahasa Inggris secara keseluruhan, tapi kita akan bahas juga tentang kurikulum pendidikan saat ini yang menjadikan bahasa Inggris itu bukan sebagai kurikulum utama, hanya jadi mulok atau muatan lokal. Muatan lokal itu mungkin lebih ke ekskul kali ya, ekstrakurikuler. Dan nanti Kak Septian juga akan sharing tentang pengalamannya berkecimpung di pendidikan bahasa Inggris gitu ya. Sesinya interaktif seperti biasa, 1 jam, karena Instagram Live hanya mengizinkan kita live 1 jam. Sambil kita diskusi, silakan kalau ada yang mau tanya-tanya, ada yang mau sharing, ada yang mau sapa-sapa, feel free karena ini temanya, karena sesinya adalah sesi interaktif. Jadi waktu dan tempat dipersilakan buat Kak Septian. Mungkin untuk pembuka tadi udah dikenalin Kak Septian ngapain sekarang. Kemudian mungkin Kak Septian bisa sharing sedikit sejarah singkat, in brief, kayak apa sih bahasa Inggris, dari mana asalnya, terus mungkin kalau ngomongin negaranya, negara mana aja yang kira-kira menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama, dan kenapa bahasa Inggris itu jadi semacam suatu bahasa yang zaman sekarang itu patut dan layak untuk dikuasain oleh masyarakat. Silakan.
Oke, jadi basically bahasa Inggris itu adalah salah satu jenis bahasa sorry, bahasa Jermanik Barat, teman-teman. Jadi bahasa Jermanik Hmm. Barat ini berkembangnya di Eropa, Hmm. di Sungai Rhine, di Pegunungan Alpen, di Sungai Alpe, di Laut Utara. Itu jadi di tempat-tempat itu orang-orang dulu mulai berbicara gitu kan. Waktu itu belum disebut bahasa Inggris. Jadi pertama kali di-recognize sebagai bahasa Inggris itu dituturkannya di Inggris, di United Kingdom, tempat KL Mil sekarang berada. Itu di abad pertengahan awal. Jadi sekitar abad kelima Masehi. Jadi sekitar tahun 500 gitu, Hmm. teman-teman. Nah, artinya udah lama banget ya bahasa Inggris ini ada gitu kan. Nah, Hmm. kenapa bahasa Inggris ini jadi dianggap sebagai bahasa internasional? Jadi sejarahnya adalah karena bahasa Inggris itu pertama berkembang di kerajaan Anglo-Saxon. Jadi Anglo-Saxon Hmm. ini adanya di Inggris dulu, terus dia punya imperium yang besar sekali. Jadi wilayah kekuasaannya tuh luas sekali. Hampir di Hmm. semua negara di dunia tuh pasti ada ininya gitu. Ada uh, imperiumnya di sana gitu loh. Hmm. Jadi itu abad ke-17, 1700 Hmm. sampai tahun 2000-an itu melalui kerajaan-kerajaan inilah, melalui kekuasaan British Empire inilah, bahasa Inggris mulai disebarkan. Karena kayak di Indonesia deh, di Indonesia kan kita pernah dijajah Belanda ya. Makanya Hmm. bahasa Indonesia tuh sebenarnya banyak serapan dari bahasa Belanda gitu loh. Terus kita Betul. berinteraksi juga dengan uh, bangsa-bangsa lain seperti bangsa Arab, bangsa India, bangsa Tiongkok, terus Persia. Itu semuanya akhirnya membuat bahasa kita tuh sebenarnya campuran dari banyak bahasa itu. Ditambah lagi Sepertinya um, ada gangguan. Sep, bisa dengar nggak, Sep? Di sini melingkar-melingkar. Terputus sesinya. Bentar ya, connect lagi. Penutup. Ini nggak akan ditonton, it's okay. Cuma mau nutup nanti coba buat biar penutup doang ya, penutup. Jadi biar bisa di save. thank you banget. Betul. Thank you banget Kak Septian udah sharing ilmunya. Semoga sukses buat kuliah dan apapun yang dilakukan di Kanada. Amin Terus amin, thank you Kak. hasil dari video ini nanti akan kita share ke IGTV, ke YouTube, ke website, ke podcast juga. Jadi sebarannya bisa luas dan gak cuma terbatas untuk teman-teman atau orang-orang yang hari ini nonton. Itu sih dari saya. Thank you. Thank you banget Thank udah you join. Dan ilmunya pasti Kak bermanfaat Emil. dan buat adik-adik segala macam. Orang tua murid, pengajar-pengajar. Jadi ini good session sih. Dan Yes, topiknya it was fun though. it was fun, it was good, dan semoga apa ya, orang-orang makin terbuka lah pikirannya bahwa penggunaan bahasa Inggris itu bukan serta-merta muatan sekolah, tapi lebih kepada bagaimana kita menjalani hidup ke depan sih. Itu. Betul. Oke, thank you, Terima Kasep. kasih Kak Emil. Take care, hati-hati di sana. Siap, sukses Bye. terus. See Magic you again. continue. Siap, siap. See you again. Bye-bye. Bye. Bye.